Dia yang tahu soal terminal. Orang seperti kita cuma bisa mengejar, bikin takut orang, atau mengambil alih. Kita terlatih sebagai petarung, bukan sebagai manajer. Memangnya bos kecil itu manajer? Apapun istilahnya, dia punya teman-teman yang bisa diatur sebagai anak buah. Mau nurut sama dia. Buat saya, itu artinya dia manajer. Saya taunya manajer kalau dia kerjanya di kantor. Udah, kita nggak usah terusin bahas itu. Dia mau disebut manajer atau enggak, itu nggak penting. Yang penting, kalian cepat normal lagi. Sehat walafiat. Bisa turun ke jalan lagi. Saya capek ngurus semuanya sendirian. Iya, Cep. Iya ya? Apa? Makan? Enggak, Kopi? bukan. Apa tuh? Saya boleh tidur di sini? Kalau kamu tidur di sini, terus ada yang makan? Atau ada yang mau ngopi? Gimana? Bukan sekarang, nanti malam. Emangnya kamu selama ini tidur di mana? Kontrakan. Sekarang belum bayar kontrakan. Emangnya uang kamu habis pakai buat apa? Jangan boros atuh. Bukan itu persoalannya. Apa atuh? Pengen cari suasana baru aja. Kalian itu nggak cocok kalau mau manja. Malu sama bentuk badan. Buat mengembalikan kelenturan, mulai hari ini langsung latihan lagi. Pelan-pelan aja. Siap, Sah. Tapi ada syaratnya. Jangan bawa orang luar. Kalau orang terminal juga nggak apa-apa. Enggak, cuma saya sendiri. Harus sudah bangun sebelum warung buka. Siap. Itu aja syaratnya. Kalau kamu siap, saya oke. Pinggang kamu masih sakit? Sedikit. Kalau cuma sedikit mah nggak usah dirasain. Siap. Tangan aman. Aman. Wuhen, kenapa kamu nggak jawab? Maaf, saya kira yang ditanya cuma Kun aja. Kamu mau saya anggap nggak ada? Jangan, Kang. Saya ada. Tangan aman. Aman. Mana pukulan kanan? Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kiri. Kiri, balas kanan. Ding. Ya? Kok perasaan nggak enak? Kamu ada perasaan apa? Maksudnya, mau bilang perasaan nggak enak? Motornya yang nggak enak. Turun dulu. Lihat ban belakang. Kempes. Pantesan, perasaan dinaikinnya nggak enak. Tadi saya ke rumah Tony. Tony cerita soal kemarin dia dibawa bos Bubun ke hotel. Terus disuruh berdiri di bawah shower. Pakai air dingin. Tony bilang dia nggak dihajar sama bos Bubun. Dia juga nggak ditanya apa-apa. Cuma disuruh ikut ke hotel. Terus disuruh berdiri di bawah shower. Pakai air dingin. Sampai 2 jam. Bos Bubun kan nanya apa-apa. Enggak, Itu sengaja teror mental. bisa jadi. Tapi untungnya Tony nggak jatuh mental. Dia bilang dia makin dendam. Karena sadar dia nggak akan mungkin ngelawan bos Bubun secara fisik. Sebaliknya, Tony juga mau ngalahin Bubun secara mental. Maksudnya? Mau bikin bos Bubun merasakan gimana rasanya kalah dan tersingkirkan. Kehilangan kejayaan yang sekarang ia punya. Soal Kang Darman gimana? Saya lupa nanya soal itu ke Tony. Saya 2 hari yang lalu ketemu bos Bubun. Kamu dihajar? Enggak, dibawa ke hotel. Saya disuruh berdiri di kamar mandi, di bawah shower, pakai air dingin, sampai kepala pusing. Terus begitu pulang badan saya panas dingin. Saya sudah cari dia 2 hari ke terminal. Dia nggak ada. Nggak muncul di terminal. Dia tahu lagi dicari Akang, sengaja nggak ke terminal. Di hotel, dia lagi apa? Mungkin sembunyi di Hotel Saiton. Oke, nanti saya cari ke sana. Iya, Kang. Kamu lagi apa? Ini, Kang, pinggang saya.
Gimana kabar terminal? Saya kemarin nelpon Denny. Info dari Denny, sudah 2 hari Kang Darman kesini nyari Bos Bubun. Udah 2 hari juga Bos Bubun nggak muncul di terminal. Kayaknya bakalan lama nggak muncul. Pesan Bos Bubun, buat sementara terminal dipegang Kang Reno. Selain ada orang lama di terminal, Kang Reno bawa 2 orang anak buah. Kang Reno itu siapa? Denny udah cari info siapa Kang Reno. Anak buah Kang Reno sendiri gelap soal Kang Reno. Tapi Denny yakin, di atas Kang Reno ada orang lain. Orang yang backup Bos Bubun waktu dikejar anak buah Kang Darman. Anak buah Kang Darman kayaknya gagal. Makanya Kang Darman sekarang turun langsung. Berarti buat geser Bos Bubun gak akan segampang yang Tony kira. Ya, sepertinya gitu. Jack sama Iding, kenapa belum sampai juga? Gantian lagi ya tuh Jack. Halo, Kamu sama Iding di mana? masih di jalan. Kenapa masih di jalan? Lagi cari bengkel. Ban motor saya kempes. Nanti keluar dari sini, belok kanan. Sekitar 100 meter ada tukang tambal ban sama tambah angin. Bannya ditambah angin dulu aja. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita bagusnya nunggu sampai Ajun mau kerja lagi atau cari orang baru aja. Kalau orang baru siapa? Nggak tahu. Harus dicari dulu. Kita bujuk Ajun lagi aja. Pak, Iya, sepatu Aisyah udah lama. iya tahu. Itu kan Bapak yang beli. Beliin yang baru. Yang ini udah kekecilan. Memangnya kaki kamu masih nama lebar? Bukan karena itu. Ini kan udah lama. Aisyah pengen punya sepatu yang baru. Masalahnya kalau sama yang baru, harus penyesuaian lagi. Kita nggak tahu dia disiplin atau enggak. Dia jujur atau enggak. Tapi Ajun udah bilang nggak mau. Takut dikeroyok lagi. Kan saya bilang kita bujuk lagi. Ya udah kalau gitu. Kamu aja yang bujuk Ajun. Bilang iya tuh, Pak. Iya, Asik. tapi nanti. Nanti kapan? Kalau nanti Bapak ada uang masuk lagi. Ada uang masuk laginya kapan? Nggak tahu. Sekarang Bapak udah nggak kerja jadi security. Udah nggak terima gaji bulanan lagi. Sisa tabungan Bapak tinggal buat kebutuhan sehari-hari. Ya udah. Nanti pulang dari sini atau besok sebelum ke sini, saya ke rumah Ajun. Oke. Aisyah kenapa? Barusan kamu lihat dia. Iya, Nah, barusan kamu lihatnya gimana? lagi kesel. Katanya pengen punya sepatu baru. Itu sudah tahu. Kenapa masih nanya Aisyah kenapa? Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Tasik, Semarang. Den, mau kemana? Ke Biaya. Makan. Cirayam, Cirayam, Cirayam.
Kalapa. Cirayam, cirayam, cirayam. Kalapa. Cirayam. Makan. Saya mau makan dulu. Ikut atuh. Kamu udah gemuk. Gak usah makan.